Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Dos. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So, seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Tiga nama pelatih sedang dikait-kaitkan dengan timnas Indonesia selepas pemecatan Patrick Kluivert. Apalagi di kesempatan terpisah, Van Gaal bilang akan ada info besar di hari Senin mendatang. Segudang pengalaman, pernah mengantar timnas Belanda merebut juara 3 Piala Dunia, sama-sama dari Belanda juga, tapi sayang umurnya 74, sudah terlalu tua untuk dihujat netizen Indonesia apabila hasilnya tak memuaskan. Bisa jadi kan? Tapi nama Pak Hang-seo juga tak luput dibicarakan. Kelebihannya, ia sudah memahami atmosfer sepak bola Asia Tenggara, jagonya bentuk mental dan fisik pemain, tak segan memberikan kesempatan para pemain muda berdedikasi tinggi. Ia juga pernah menjadi asisten Gus Hiddink di timnas Korea Selatan, jadi tak asing dengan budaya Belanda. Tapi kelemahannya, ia keras kepala seperti Shin Tae-yong, apalagi soal taktik dan pemilihan pemain. Dia main lebih direct dan mengandalkan kekuatan fisik, tapi yang paling penting tentu kendala bahasa, sesuatu yang membuat Shin Tae-yong dipecat. Apakah malah Jesus Casas yang merapat? Unik kalau nanti muncul kalimat dukungan pada Jesus, kami percaya. Dari ketiganya, siapa menurut kalian yang paling cocok dengan timnas Indonesia? Ya siapapun lah pelatih nanti yang ganti Patrick Kluivert, ya yang kita harapkan cuma satu, dia bawa timnas Indonesia jauh lebih bagus dari Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Karena apa yang dibangun sama Shin Tae-yong menurut sebagian besar supporter itu sudah jauh-jauh berbeda dan sangat-sangat bagus. Tapi datanglah si Patrick dan merusak apa yang sudah dibangun sama Shin Tae-yong dan PSSI-nya. Nah kemudian sekarang dia dipecat. Nah setelah itu kan siapa penggantinya? Nah yang terpenting bagi supporter itu pemilihannya itu tidak blunder lagi. PSSI tidak melakukan kesalahan lagi, tidak blunder lagi dalam memilih pelatih. Ya kita harapnya seperti itu. Dan siapapun pelatihnya pasti didukung. Intinya dia punya rekam jejak itu tidak dipertanyakan lagi. CV-nya jelas, rekam jejaknya seperti apa itu jelas. Ya itu yang dibutuhkan. Bahwa kemudian dia gagal dan lain sebagainya itu proses juga. Nah sekarang bisakah PSSI tidak blunder lagi? Nah itu kan pertanyaannya. Bisakah mereka tidak blunder lagi? Atau bisakah mereka bersatu untuk pilih siapa nih pelatih yang paling pas untuk melatih Indonesia setelah ditinggal Patrick Kluivert? Nah kalau kita boleh minta siapa pelatihnya, ya Shin Tae-yong saja. Karena begitu, mau tidak mau, suka tidak suka, dengan Shin Tae-yong lah kita lebih bagus. Tapi ini berat, ini masih ya abu-abu. Kita menunggu juga keputusan dari PSSI. Kapan sih mereka mau konferensi pers konferensi pers maksudnya untuk penentuan nih. Siapa nih pelatih yang akan menggantikan Patrick Kluivert? Ya harusnya begitu. Kita tunggu saja. Teman-teman lagi di mana saya nih? Coba lagi di mana saya nih? Nah teman-teman, informasi terbaru heboh nih, menarik nih, panas ya. Ternyata di tubuh PSSI itu terbagi dua kubu untuk exco-nya. Informasinya satu kubu tidak menginginkan Shin Tae-yong kembali ke Indonesia, dan satu kubu lagi bahkan mayoritas informasinya menginginkan Shin Tae-yong kembali ke Indonesia. Kalian hafalin tuh siapa-siapa exco yang nggak mau Shin Tae-yong pimpin kembali Indonesia. Perhatikan baik-baik, hafalin baik-baik siapa aja mereka. Shin Tae-yong is the best. Begini ya teman-teman ya, kita sudah tahu orang-orangnya, siapa yang tidak mau Shin Tae-yong kembali dan siapa yang mau Shin Tae-yong kembali. Cuma pertanyaannya begini, orang yang tidak mau ini alasannya apa gitu? Kenapa gitu? Kalau yang mau Shin Tae-yong kembali itu kan kita sudah tahu jelas alasannya seperti apa, ya kan kita udah tahu nih, ya kan. Mereka udah tahu juga di bawahnya Shin Tae-yong bla 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 bla. Intinya yang terbaik lah. Nah pertanyaannya untuk yang satu kubu lagi yang tidak mau dan tidak mendukung Shin Tae-yong untuk kembali, ada apa sebenarnya? Walaupun mereka punya hak lah, karena mungkin nanti kalau ada dua kubu seperti ini pasti ya ada voting-votingan lah. Nah sekarang yang terpenting isu Shin Tae-yong kembali ke Indonesia dan menggantikan Patrick Kluivert ini tidak dijadikan sebagai alat politik oleh sebagian orang. Karena kalau itu dijadikan sebagai alat politik dan katakanlah Shin Tae-yong kembali, maka Shin Tae-yong datang ke Indonesia untuk melatih timnas bukan lagi semata-mata hanya untuk bola, tetapi ada unsur-unsur politiknya. Nah kan kalian tahu sendiri, kalau ada unsur-unsur politiknya maka sepak bola kita tidak sehat lagi. Bisa saja satu disusupi sama, ya kalian tahu lah, bandar-bandar itu kan. Kemudian yang kedua bisa saja ada pemain titipan dan lain sebagainya, ya kan, itu bisa terjadi. Nah kalau misalkan Shin Tae-yong datang kembali ke sini dan dijadikan alat politik oleh sebagian orang, nah itu yang kita tidak mau.
Nah, kalau untuk mendukung pasti semua mendukung Sintayong kembali, tapi ya jangan sampai dijadikan alat politik sama orang-orang tertentu. Itu yang kita tidak mau. Ben jij er klaar voor? Gitulah kira-kira. Senin 20 Oktober 2025 akan jadi harinya pelatih legendaris Belanda, yakni ini Louis hari van kan? Gaal nih bro. Beliau bakal menggelar konferensi pers untuk menyampaikan kabar besar. Ada beberapa indikasi seperti kembali melatih sebuah tim karena dirinya sudah sembuh, atau mengumumkan pensiun dari dunia kepelatihan atau yang lainnya. Nah, salah satu jurnalis Spanyol bernama Victor Catalina bilang, "Selamat datang Louis van Gaal," dengan bendera Indonesia. Tapi setelah postingannya viral, Doi ngomong lagi kalau itu cuma opininya aja. Pasalnya, timnas baru aja mendepak Kluivert dan fokus pada pemain dan pelatih Belanda. Tapi yang jadi pertanyaan, kantong kita kuat nggak buat datengin Van Gaal ngelatih timnas? Terus coba deh kasih rekomen pelatih baru buat timnas menurut kalian bro. Pilih siapa? Pilih siapa? Kalau boleh dipilih ya Sintayong. Sintayong lah, CLBK lah. Tidak ada salahnya dan sebenarnya tidak susah juga. Secara kualitas sudah pasti ya terjamin. Secara harga juga bisa dinegosiasi. Nah sekarang kan tadi pertanyaannya, apakah PSSI mau kembalikan Sintayong? Dan yang kedua, apakah mereka mau merendah diri, mau minta maaf ke Sintayong atas kesalahan yang mereka buat? Kan belum tentu juga. Mana ada pejabat Indonesia yang mau minta maaf dan mengakui kesalahan? Kalau ada itu langka. Kalaupun ada itu jarang, iya kan? Nah itu satu syaratnya, kalau mau kembali ya merendahlah dan minta untuk kerjasama lagi dengan Sintayong. Pasti dia mau. Nah untuk Louis van Gaal saya pikir dia sudah terlalu tua lah. Kan kita sudah punya cerita pahit juga dengan pelatih Belanda. Kurang apa lagi satu tim itu bengkak dengan tim-tim pelatih Belanda itu kan. Bahkan katanya itu kan 3 orang itu dijadikan satu, itu Denny Lansat, Alex Pastoor sama Patrick Kluivert. Tapi buktinya apa? Ya nihil juga, zong juga. Nah sekarang kita mau datangkan si Louis van Gaal, mungkin ya oke secara CV mentereng, kemudian latih klub di mana-mana, ya kan nama besar. Tapi ya kembali lagi ini sepak bola Asia, dia belum berpengalaman di sepak bola Asia, khususnya Indonesia. Nah sekarang siapa sih yang paling berpengalaman? Ya pelatih-pelatih yang pernah melatih di Asia. Kita cari saja pelatih dari sana. Ya ada pelatih dari Eropa yang berpengalaman di Asia. Pakai saja mereka daripada yang tidak punya pengalaman sama sekali seperti Patrick Kluivert. Bukan kita jadi kacau juga. Belum tentu juga Louis van Gaal datang kemudian permainan kita jauh lebih bagus, timnas kita akan lebih bagus. Belum tentu juga. Ya karena dia juga tentunya tidak paham dengan sepak bola Asia. Ya siapa penggantinya? Ya Sintayong. Berat ke sana sih. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola. Louis van Gaal, pelatih legendaris asal Belanda, disebut-sebut akan menjadi pelatih timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert. Rumor ini mencuat setelah jurnalis Spanyol, Victor Catalina menulis, "Selamat datang, Louis van Gaal," usai laporan dari media Inggris, The Touchline, yang menyebut Van Gaal akan mengumumkan berita besar pada 20 Oktober 2025. Van Gaal bukan nama sembarangan. Pria 74 tahun ini pernah melatih Ajax, Barcelona, Bayern Munich, Manchester United, hingga timnas Belanda. Rekam jejaknya, Liga Champions 1995 bersama Ajax, juara liga di 3 negara berbeda, dan total puluhan trofi bergengsi. Jika benar ke Indonesia ini akan jadi sejarah besar untuk sepak bola. Ya betul, akan jadi sejarah besar karena punya nama besar juga calon pelatihnya kan. Itu sudah latih klub di mana-mana. Pokoknya namanya besar dan CV-nya tidak perlu diragukan lagi. Nah sekarang pertanyaannya, apakah dia datang ke Indonesia bisa membuat Indonesia jauh lebih bagus? Belum tentu juga. Jadi ya sekarang kita hanya bisa menunggu apa keputusannya PSSI selaku federasi. Bisakah mereka menantangkan Louis van Gaal yang secara harga tidak mungkin murah, pastinya sangat-sangat mahal. Nah sesuaikan saja dengan budget, dan yang terpenting ya panggil Sintayong pulang. Itu yang paling penting sebenarnya. Patrick Kluivert pergi, tapi timnas Indonesia diam. Hanya satu pemain yang beri ucapan perpisahan. Pelatih asal Belanda itu datang dengan harapan besar, tapi cuma bertahan beberapa bulan. Kontraknya dihentikan lewat mutual termination. PSSI sudah ucapkan terima kasih, tapi para pemain hanya Calvin Verdong yang membuat pesan singkat. Sisanya memilih diam. Banyak yang bilang diam itu tanda kecewa. Tapi kecewa pada siapa? Kepada Kluivert atau sistem yang tak pernah benar-benar berpihak kepada mereka? Patrick Kluivert itu tanda tanya besar. Kenapa para pemain tidak mengucapkan kata-kata perpisahan ke si Patrick Kluivert? Ya kalau kita mau berspekulasi, ya bisa saja Patrick Kluivert ini tidak bisa mengendalikan ruang ganti. Kalau dia bisa mengendalikan ruang ganti, maka pasti ada keharmonisan di antara pemain dan pelatih atau tim kepelatihan. Tapi kan ya kita lihat beberapa pertandingan ini ada sesuatu yang janggal, ada sesuatu yang tidak beres, dan itu terlihat di permainannya kita.
dan kita bisa kalah 2 kali itu kan aduh lucu sekali, padahal sebelumnya kita tidak pernah kalah dengan Arab Saudi, tapi ya kita kalah 3-2 memalukan sekali. Dan kita punya gol itu bukan dari open play, dari penalti voucher itu. Nah itu yang buat kita hancur-hancuran. Ada satu lagi masukan gue nih, kalau boleh didengar nih, kurangin komentar-komentar yang nggak perlu dari dalam tubuh federasi yang memancing pecah belah. Iya betul. Penting banget, serius. Ini Perbaiki pola komunikasi. ya, ini saran kita nih kemarin, saran teman-teman untuk PK out untuk perbaikan timnas. Sudah mulai reda nih. Bahkan ada 1-2 yang mengucapkan, oh bagus juga nih untuk federasi. Terbukti Betul. kan? Nah satu lagi nih, orang-orang yang sering mengeluarkan statement yang memecah belah, yang kontraproduktif, tolong diparkir. Yes betul. Oke. Siapa sih? Dan agak aneh Siapa juga. aja. Ya udah, kita Agak coba. aneh juga. Harusnya itu keluar dari setiap statement-statement itu kan harusnya sekjen ya ngomong. Iya. Ya. Emang Sekjen. keluarnya di mana? Nah itu dia. Ya kita tahu lah siapa exco yang terlalu vokal bicara ya. Kita tahu lah, cuma malas lah sebutkan namanya kan. Jadi ya betul juga, semoga PSSI lebih tegas lah ke exco-exconya. Jangan terlalu vulgar lah, betul vulgar untuk berbicara dengan masyarakat di media sosial atau posting-posting yang tidak perlu sebenarnya, ya kan. Nah, itu harus ditahan juga, difilter juga supaya jangan memancing keributan di media sosial, kira-kira begitu. Lama-lama si JJ ini makin aneh ya, bukannya redam situasi malah manasin suasana. Ngomong ke media soal pemain yang ngambek mau pulang ke Belanda itu bahaya Nah, itu kan banget. fakta Internal itu. tim tuh hal sensitif, betul, gak kan? semua perlu dibuka ke publik. Apalagi dia nggak nyebut nama. Nah itu yang bikin masalah. Sekarang netizen jadi nebak-nebak, nuduh sana sini. Padahal pemain lain bisa jadi nggak salah apa-apa. Buat kalian yang menonton pertandingan seru bisa lewat link yang ada di bio gua. JJ harusnya paham hal kayak gini cukup diselesaikan di dalam, bukan dijadikan konsumsi publik. Bukan malah ngelempar bola liar yang bikin nama pemain jadi korban gosip. Ya harusnya dibuka saja betul supaya kita tahu lah pemain mana yang merasa diri bintang, yang ngambek kan kita sudah tahu siapa orangnya, pemainnya kan kita tahu itu Mesilgers, bukan tidak ada pemain lain, itu Mesilgers. Jadi ya sudahlah, lebih bagus dibongkar dan kita tahu, lebih bagus lagi kan transparan daripada ditutup-tutupi kemudian kedepannya dibuka sedikit-sedikit kemudian ada masalah, ya kan. Untuk timnasnya lebih bagus dibuka saja supaya kedepannya tidak ada masalah yang lebih serius. Lebih bagus seperti itu kan. Setelah Jay Itzes dan Calvin Verdonk yang turun gunung, kini giliran Joey Pelopesi yang ikutan pasang badan buat federasi bro. Lewat unggahan di Instagramnya, Om Joey ngasih pesan yang dalam. Katanya, mimpi tetap mimpi, tapi kita harus terus kerja keras dan percaya pada masa depan. Dia nggak mau ikut arus drama, tapi juga nggak menutup mata bahwa suasana di timnas lagi nggak kondusif. Yang menarik, Joey juga ngasih pembelaan langsung ke Erick Thohir. Menurutnya, Pak Erick dan timnya udah berusaha kasih kondisi terbaik buat para pemain. Dan di akhir, Joey ngajak semua pihak buat tetap dukung timnas dan Erick Thohir sebagai satu Kalian disuruh kesatuan. siapa sih, Benar gitu memang ya? apa yang dibilang Joey, tapi kenapa setiap hari harus para pemain yang angkat bicara? Kemana para petinggi yang dulu berada di garis depan gembar-gembor di betul. media, Pertanyaan ngomong bagus itu. berani ambil resiko dan siap menanggung konsekuensinya? Iya betul juga. Kemana sih pejabat-pejabat PSSI kok diam begitu kan? Yang dulu bilang ini tim kepelatihan terbaik, ketika kalah ya bawa-bawa nama Tuhan. Sekarang mereka diam, hilang begitu. Tidak ada statement-statement yang kontroversial lagi. Ada apa sebenarnya? Kemana mereka gitu kan? Kita tanya juga, kok kita punya pejabat-pejabat PSSI tidak kelihatan sekarang kan gitu kan? Ketika Patrick pulang ke Belanda pun mereka tidak ada keluarkan bahasa yang dalam tanda kutip kontroversi, tidak ada. Pokoknya hening, tenang. Tiba-tiba di media sosial ada pengumuman, media sosial resminya PSSI kan, timnas juga ada pengumuman Patrick Kluivert dan PSSI sudah mengakhiri kerjasamanya karena hasil yang buruk. Wow, tiba-tiba tapi dari mulut pejabatnya tidak ada statement yang membuat kita senang atau apa, tidak ada. Tapi intinya ya syukurlah, terima kasihlah mereka sudah dengar keluhan dari supporter. Ini mayoritas bukan minoritas. Ini mayoritas yang bilang Patrick Kluivert harus dikeluarkan secepatnya. Dan ya terima kasih lah PSSI dengar suaranya kita gitu kan. Tapi yang janggalnya itu dan dipertanyakan, apakah ini benar-benar karena memang hasil buruk yang didapat sama timnas dan Patrick Kluivert itu adalah pelakunya, atau karena tuntutan dari publik bahwa Patrick Kluivert harus dipecat. Nah ini kan kita menunggu juga klarifikasi dari PSSI-nya itu seperti apa kan gitu kan. Karena setelah Patrick Kluivert ini dipecat minggu lalu sampai dengan hari ini tanggal 20 Oktober 2025 belum ada nih statement resmi dari PSSI. Ya jangan Pak Ketum, sekjennya tidak ada, exco-exco-nya pun tidak ada. Jadi kita juga menunggu seperti apa sih klarifikasinya.
kronologisnya lah lebih tepatnya. Kenapa Patrick Kluivert itu dipecat? Apakah karena hasil yang buruk? Dari 8 pertandingan hanya bisa menang 3, 1 kali imbang dan sisanya kalah, atau karena tuntutan publik yang tidak suka, tidak senang dengan cara kerjanya Patrick Kluivert? Apakah seperti itu? Kita tidak tahu juga. Yang penting sekarang ya kita menunggu juga. Apakah PSSI berani menunjuk pelatih baru atau pakai caretaker atau pelatih interim? Nah, kalau pakai pelatih interim, siapa nih pelatihnya, kan begitu kan? Karena bulan depan itu November ada FIFA Matchday. Itu kesempatan tuh untuk kita bisa datangkan pelatih baru. Nah, siapa pelatih barunya? Masih tanda tanya. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dari netizen, dan seperti apa tanggapan kalian silahkan tulis kolom komentar. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.